Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita belajar matematika tentang operasi bentuk akar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah di mana siswa-siswi kami mampu menentukan hasil operasi bentuk akar. Operasi ini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada operasi penjumlahan pengurangan. Bagaimana menentukan penjumlahan pengurangan pada bentuk akar? Itu syaratnya harus memiliki suku-suku sejenis ya. Kita ingat kembali pada bentuk aljabar bahwa suatu bentuk aljabar dapat dijumlahkan dikurangkan apabila suku-sukunya sejenis. Nah, kita perhatikan contoh ini. 2 akar 2 tambah 3 akar 2. Ini bagaimana mengerjakan penjumlahan bentuk akar ini? Kita harus lihat dulu sejenis tidak bentuk akarnya gitu. Nah, di sini 2 akar 2 dengan 3 akar 2 bentuk akarnya sejenis ya, sama-sama akar 2. Yang ini juga sejenis ya, sama-sama akar 3. Ini sama-sama akar 5. Maka ini bisa dioperasikan, dijumlahkan atau dikurangkan. Bagaimana pengerjaan bagian A? Kita lihat bagian A. 2 akar 2 tambah 3 akar 2. Nah, karena sukunya sejenis, maka koefisien ini bisa dijumlahkan. 2 tambah 3 ya, menjadi 5 akar 2. Sama halnya dengan bentuk aljabar. Kita misalkan akar 2 ini A ya. 2A tambah 3A. Ingat bentuk aljabar waktu kelas 8 ya. 2A tambah 3A itu hasilnya adalah 5A gitu. Karena sejenis ya. Sukunya sejenis. Berarti akar 2 dengan akar 2 sejenis. Bagaimana bagian B ya? Ini sama saja dengan bagian A. Itu bentuk akarnya sejenis ya. Akar 3 dengan akar 3 sejenis ya. Karena sejenis maka koefisiennya dapat dikurangkan ya. 4 kurang 2. 4 kurang 2 itu hasilnya 2. Maka 4 akar 3 kurang 2 akar 3 itu hasilnya 2 akar 3. Kita lihat bagian C ya, sama ya. Akar 5 ya sejenis. Ini juga akar 5. Bagaimana Pak kalau tidak sejenis? Maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Kita perhatikan 2 tambah 3 koefisiennya kita jumlahkan 2 tambah 3 lalu dikurang 4 ya. 5 kurang 4 itu 1 ya. 1 akar 5. Cukup ditulis akar 5. Saya rasa paham ya. Untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ini saya rasa siswa kami paham. Kemudian bagaimana jika bentuknya akarnya berbeda ya, tidak sejenis? Maka kalau dia tidak sejenis, kita harus sederhanakan dulu ya, agar bentuk akar itu sejenis. Nah, bagaimana menyederhanakan bentuk akar? Minggu yang lalu sudah kita pelajari bagaimana menyederhanakan akar 75 ya. Ini caranya. Akar 75 itu bisa dibagi dengan kuadrat sempurna yaitu 25 ya. Berarti 75 dibagi 25 3. Berarti kita sederhanakan 25 kali 3 kita pisahkan ya. Karena pembagian perkalian bentuk akar bisa dipisahkan. Akar 25 itu 5 ya, 5 akar 3. Maka 7 akar 75 itu kita ubah, kita sederhanakan dulu menjadi 5 akar 3. Bagaimana dengan akar 12? Ya, ini akar 12. Akar 12 itu kita sederhanakan dulu gitu. Dibagi kuadrat sempurna 4 ya. Bagi 4. Bagi 4 3, maka bisa kita pisahkan akar 4 kali akar 3. Akar 4 itu 2 ya. Maka sederhananya 2 akar 3. Boleh caranya dengan menggunakan sifat perpangkatan ini boleh ya. Maka akar 12 itu sederhananya 2 akar 3. Maka akar 12 kita ubah menjadi 2 akar 3. Sehingga akar 75 dengan akar 12 ketika setelah kita sederhanakan maka bentuk akarnya sudah sama. Karena bentuk akarnya sudah sama, maka koefisiennya bisa dijumlahkan. 5 tambah 2 itu hasilnya 7 ya. Maka 5 akar 3 tambah 2 akar 3 7 akar 3. Maka akar 75 tambah akar 12 hasilnya ada 7 akar 3.
Bagaimana? Saya rasa siswa-siswi kami paham ya. Kita simpulkan bahwa jika A dan C bilangan rasional ya, rasional. Minggu lalu kita pelajari apa itu bilangan rasional, dan B besar atau sama dengan 0, berarti tidak boleh negatif ya. Maka koefisiennya A dan C bisa dijumlahkan atau bisa dikurangkan ya, dimana bentuk akarnya itu sama ya. Itu dapat kita simpulkan tentang penjumlahan pengurangan bentuk akar. Bagaimana dengan perkalian? Kita perhatikan perkalian. Oke, perkalian. Tentukanlah hasil operasi berikut. 2 akar 3 kali 5 akar 2. Nah, kita kembali sifat yang kemarin sudah kita pelajari, bahwa bentuk akar itu bisa disatukan, perkaliannya bisa dipisah. Akar 3 kali akar 2 itu bisa dipisah, bisa disatukan ya. 2 kali 5 jelas ya, 10 ya. Kita perhatikan 2 kali 5 itu 10 ya. Akar 3 kali akar 2 bisa disatukan ya. Bisa disatukan akarnya sesuai dengan sifat daripada perkalian bentuk akar, menjadi 3 kali 2 6. Maka 10 akar 6. Intinya adalah kita harus mengalihkan 2 kali 5 ya. Koefisiennya kita kalikan dulu, 2 kali 5 itu 10 ya. 2 kali 5 10. Terus akar 3 kali akar 2 itu bisa kita satukan menjadi akar 3 kali 2 itu akar 6. Ini bentuk sukunya satu suku dikali satu suku ya. Ingat dalam sifat aljabar ya, bentuk aljabar, satu suku kali satu suku ya, hasilnya pasti satu suku. Nah, bagaimana ini bentuknya seperti ini? Ini 2 akar 5 kali 2 akar 2 dikurang 3 akar 2 dikali 3 akar 5 kurang 2 akar 2. Nah, di sini perkalian satu suku dengan satu suku ini ya. Nah, ini perkalian satu suku dengan 2 suku gitu. Boleh nggak kita kurangkan langsung ini? Enggak, karena perkalian lebih kuat ya. Nah, ini dulu kita kerjai, ini dulu kita kerjai. Kenapa kita kerjai dulu? Karena perkalian lebih kuat ya dibanding penjumlahan pengurangan. Maka yang pertama kita kalikan yang ini dulu. Nih, kita kalikan dulu. Berarti perkalian ini bagaimana caranya? Ya sama dengan bagian A tadi ya. 2 kali 2 ya, 5 akar 5 kali akar 2. Nah, kita kaliin dulu koefisien dan koefisien, bentuk akar dengan bentuk akarnya. Akar 5 kali akar 2 itu bisa disatukan menjadi 5 kali 2. 2 kali 2 ya. Ini kita kalikan ke dalam nih ya. Lalu kita kalikan dengan ini, dengan 2 akar 3. Ingat, A dikali B kurang C, maka A nya dikali B, A nya dikali C. Ini ingat sifat daripada bentuk aljabar. Berarti 3 akar 2 itu kita kalikan semua di dalam kurung ini gitu. Oke, 3 akar 2 dikali 3 akar 5, maka 3 kali 3 ini ya, akar 2 dikali akar 5. Berarti bisa disatukan 2 kali 5. Kemudian negatif 3 akar 2 dikali negatif 2 akar 3. Negatif kali negatif itu positif ya. 3 kali 2, nah ini akar 2 kali akar 3 bisa kita satukan. Maka 2 kali 2 4 akar 10 dikurang ya 9 akar 10 nih, tambah, kenapa tambah tadi? Karena negatif kali negatif, tambah 6 akar 6 ya. Nah, di sini jika masih bisa disederhanakan, maka kita harus sederhanakan gitu. Nah, akar 10 dengan akar 6 itu tidak sejenis ya. Yang sejenis akar 10 dengan akar 10. Maka koefisiennya kita kurangkan ya. 4 kurang 9 itu negatif 5. Maka ini bisa sederhananya negatif 5 akar 10 ini dia. Tambah 6 akar 6. Ini bisa kah dijumlahkan? Tidak bisa karena tidak sejenis. Maka hasilnya 5 akar 10 tambah 6 akar 6. Saya rasa siswa-siswi kami paham ya tentang perkalian bentuk aljabar. Kita coba dengan perpangkatan. Bagaimana Pak? Akar 5 pangkat 3 kita ingin menyederhanakannya. Dan bagaimana 2 akar 3 dipangkatkan 5. Oke, kita perhatikan yang pertama A. Nah, di sini akar 5 dipangkatkan 3
ini bisa kita ubah dalam bentuk perpangkatan, yaitu 5 pangkat 1/2 ya. Ini akar kuadrat ini kalau kita rubah dengan perpangkatan 1/2, maka 1/2 dikali 3 itu 5 pangkat 3/2. Oke, atau 5 pangkat 1/2. Nah, bagaimana bentuk yang lain? Boleh kita buat seperti ini. Nah, ternyata ini akar pangkat 2 atau akar kuadrat atau pangkat 2. Maka 3 ini kita mau ubah penjumlahan yang sama atau bisa dibagi dengan 2. Ternyata penjumlahan 3 ini yaitu 2 tambah 1 itu 3 ya. Ingat sifat perpangkatan pangkat 2, 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 pangkatnya isi jumlah. Kita sederhanakan menjadi 2 tambah 1 ya. Berarti akar 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1. Kenapa harus dijadikan 5 pangkat 2? Karena ini akar pangkat 2, sehingga nanti ini hasilnya 1 ya. 2 dibagi 2. Ingat sifat yang kemarin video minggu lalu, bahwa ini bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat 2 dibagi 2 sehingga 5 pangkat 1. Atau kalau akar dengan kuadrat itu bisa dicoret ya, sistem cara cepat, tapi secara konsepnya itu 2 bagi 2. Maka hasilnya 5 akar 5. 5 akar 5. Karena 5 akar pangkat 2 dari 5 pangkat 2 hasilnya 5 akar 5. Atau cara cepatnya ini tadi 5 pangkat 3/2. 3/2 itu 1/2 ya. Maka 5 pangkat 1 pangkat setengah itu akar kuadrat dari 5. Ini pangkat setengah ya, 1 per, ini kan pangkat 1, 1 per, ini 2. Jadi 1/2. Karena 3/2, 1/2. Cara cepatnya seperti itu. Tapi secara konsepnya seperti ini. Oke, kita coba bagian B. Bagaimana dengan 2 akar kuadrat dari 3 dipangkatkan 5. Ingat ini dipangkatkan 5, bukan pangkat 5. Artinya dipangkatkan 5 itu semua ini harus dipangkatkan dengan 5 gitu. Berartinya 2-nya dipangkatkan 5, akar 3-nya juga dipangkatkan 5 gitu. Oke, maka 2 pangkat 5 udah ya. Akar 3 dipangkatkan 5. Nah, di sini 3 pangkat 5. Di sini ada akar kuadrat ya. Boleh nggak kita jadikan dengan penjumlahan yang menghasilkan akar 2? Berarti boleh nggak 2 tambah 3? Boleh, tapi 3-nya belum sederhana. Maka yang lebih sederhana adalah 4 tambah 1, karena 4 itu bisa diakar kuadratkan dengan 3 pangkat 4. Kita coba. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, 4 tambah 1 itu sama dengan 3 pangkat 5. 4 tambah 1, 5. Jadi ini sama aja dengan 3 pangkat 5. Kenapa diubah dengan 3 pangkat 4? Agar bisa dibagi dengan akar kuadratnya gitu. Boleh saja 2 tambah 3, tapi belum sederhana lagi ya. Lebih sederhana lagi harus kita pakai 3 pangkat 4. 4 dibagi 2 itu 2 ya, maka 3 pangkat 2 itu 9. Oke, kita coba, kita lihat ya. Maka 32 ini 32 akar 81 boleh ya. 81 akar 81 9. Nah, atau boleh 4 dibagi 2 itu 2, maka 3 pangkat 2 9. Boleh langsung seperti ini, akar 81 9 boleh. Maka hasilnya adalah 32 kali 9 akar 3. Sehingga hasilnya 288 akar 3. Kita coba dengan operasi campuran ya. Operasi campuran ini berarti di dalam operasi itu ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan, dan ada pembagian. Oke, kita perhatikan yang pertama, akar 3 dikali 3 akar 2 tambah 5 akar 6. Di sini tidak ada tanda kurung. Yang ada di sini perkalian dan penjumlahan. Maka yang terlebih dahulu kamu kerjakan adalah yang perkalian atau pembagian. Karena perkalian pembagian lebih kuat dari penjumlahan pengurangan. Tetapi jika ada tanda kurung, maka tanda kurung yang pertama dikerjakan. Ya, jadi urutannya tanda kurung dulu, baru perkalian pembagian, lalu yang terakhir penjumlahan pengurangan. Nah, karena tidak ada tanda kurung, maka yang pertama dikerjakan adalah perkalian ya. Bukan karena dia dari kiri mengerjakannya atau mengoperasikannya, tapi karena dia merupakan perkalian. Maka yang pertama dikerjakan perkalian.
Oke, akar 3 dikali 3 akar 2. Nah ini kita lihat ya, ini 1 ya, 1 kali 3 itu 3. Akar 3 kali akar 2 itu akar 6 ya. Oke, akar 6, maka ini 3 akar 6. Oke, tambah 5 akar 6. 3 akar 6 tambah 5 akar 6 itu bisa dijumlahkan karena bentuk akarnya sejenis. Maka hasilnya 3 tambah 5 itu 8 ya. Maka 8 akar 6. Kita coba perhatikan. Nih. 3 akar 3 kali 3 akar 2 tambah 5 akar 6. Ini ya. 1 kali 3 3 ya. Akar 3 kali akar 2 itu bisa disatukan menjadi akar 6. Jadi hasilnya 3 tambah 5 8 akar 6. Nah, bagaimana 5 tambah akar 5 dikuadratkan ya? Beda dengan 5 akar 5, beda dengan 5 tambah akar 5. 5 tambah akar 5 itu sudah 2 suku. 5 akar 5 itu 1 suku. Jadi dibedakan ya. Sebelumnya sudah kita pelajari 5 akar 5 itu berarti 5 pangkat 2 akar 5 akar 2. Tapi ini berbeda karena penjumlahan ya. Ini penjumlahan. Maka ini 2 suku jika dikuadratkan. Ingat pelajaran kelas 8 bentuk aljabar. A tambah B dikuadratkan itu sama saja dengan A tambah B kali A tambah B. Oke, maka kita kalikan A dikali A dikali B, B kali A, B kali B. Ini sama operasinya caranya dengan bentuk aljabar waktu kelas 8. Oke, kita kuadratkan. Berarti 5 tambah akar 5 dikali 5 tambah akar 5. Nah, kita kalikan ke dalam. 5 kali 5. Oke. Ini dia ya. 5 kali akar 5. Nih. Jadi suku pertama sudah kita kalikan dengan semua suku ini. Suku kedua kita kalikan semua juga dengan ini. Akar 5 kali 5 itu 5 akar 5 ini. Akar 5 kali akar 5 nih. Nah, kalau dia tambah ya kita tulis tambah. Tandanya juga harus kita kalikan ya. Positif kali positif ya positif. Nah, 5 kali 5 itu 25 ya. 5 akar 5 tambah 5 akar 5 ya, karena sejenis dia bentuk akarnya, maka koefisiennya kita jumlahkan. 5 tambah 5 10, maka 10 akar 5. Nah, akar 5 kali akar 5 5 ya. Atau boleh kita satukan dulu, akar 25. Akar 25 itu 5. Nah, di sini 25 tambah 10 akar 5 itu banyak siswa kami yang menjumlahkan bahwa ini 35, nggak boleh gitu. Kenapa Pak Guru nggak boleh 25 tambah 10 akar 5 dibuat 35? Karena yang 25 ini suku pertama dengan suku kedua ini itu tidak sejenis, maka tidak boleh dijumlahkan gitu. 25 ini suku pertama ini sejenis dengan siapa? Dengan si 5 suku ketiga gitu. Kenapa sejenis? Ya karena merupakan bilangan bulat ya. 25 tambah 5 30. Nah, ini ada nggak yang sejenis dengan nggak ada? Maka biarkan saja 10 akar 5. 30 tambah 10 akar 5 ini jangan dijumlahkan 40 akar 5, salah ya. Ya udah, karena ini nggak sejenis ya biarkan saja, maka hasilnya 30 tambah 10 akar 5. Saya rasa jelas ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana Pak Guru ini? Soalnya 2 buka kurung akar kuadrat dari 36 bagi akar 9 kurang 2 akar 12 bagi akar 3. Nah, ingat ya. Ini kita kerjain dulu dalam kurungnya gitu. Dalam kurung. Berarti ini akar 36 dibagi akar 9 itu bisa kita satukan ya. Itu bisa kita satukan menjadi 36 bagi 9 akar 4 gitu. Tapi yang bisa disatukan hanya perkalian dan pembagian. Ingat bentuk akar sebelumnya. Oke. Nah, kurang ini juga bisa akar 12 dibagi akar 3 itu kita satukan aja. 12 bagi 3 itu 4 akar 4. Sehingga 2 kali akar 4 itu kan 2 gitu. Kurang 2 kali akar 4 itu 2. Maka 4 kurang 4 itu 0. Saya rasa siswa-siswa kami sudah memahami tentang operasi bentuk akar. Oke, sebagai bentuk latihan, coba kalian kerjakan ini ya. Nah, dari contoh sebelumnya udah Bapak berikan bagaimana menghasilkan bentuk operasi campuran ini, campuran ya. Saya rasa
Kalau sudah selesai, diberikan kepada Pak Guru, dan kalau ada hal yang sulit boleh dikonfirmasi kepada Bapak tentang operasi bentuk aljabar. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetaplah disiplin agar visi misi kita berjalan dengan baik. Selamat pagi dan selamat belajar.